kepada yang terhormat Ibu Hirziah dan Ibu Erika sebagai guru biologi dan guru penguji ujian praktik biologi SMA 62 Jakarta. Nama saya Hana Alia Hairunisa dengan nomor ujian 05027 016 dari kelas 12 IPA 1, dan saya hari ini akan melakukan percobaan osmosis menggunakan kentang. Sebuah sel dalam tubuh organisme multiseluler dibungkus oleh suatu membran, yaitu membran sel. Nah, membran ini mempunyai fungsi, yaitu fungsi untuk mengontrol keluar dan masuknya suatu zat, fungsi pelindung, dan fungsi reseptor. Struktur penyusun dari membran sel yang pertama adalah fosfolipid. Kenapa disebut fosfolipid? Karena bagian kepala itu terbentuk oleh fosfat dan bagian ekornya terbentuk oleh lipid. Lalu yang kedua ada protein. Protein juga ada dua, yang pertama ada protein integral dan yang kedua adalah protein perifer. Nah, yang ketiga ada karbohidrat, tapi dalam bentuk sederhana yang kita sebut glukosa. Ini juga ada dua, yang pertama itu ada glukosa yang menempel pada lipid atau disebut glukolipid, dan yang kedua ada glukosa yang menempel pada protein atau disebut glukoprotein. Membran sel memiliki dua lapisan, yaitu lapisan atas dan lapisan bawah. Makanya disebut bilayer fosfolipid. Nah, di dalam sel terdapat transportasi yang dibagi dua menjadi transport aktif dan transport pasif. Apa sih yang membedakan transport aktif dan transport pasif? Kalau misalnya transport aktif, itu dia membutuhkan energi atau yang biasa kita sebut adalah ATP. Sedangkan transport pasif itu dilakukan tanpa energi tetapi dipengaruhi oleh konsentrasi suatu zat. Nah, di dalam transport pasif ada yang namanya difusi, ada yang namanya osmosis. Apa sih yang membedakan difusi dan osmosis? Difusi adalah pergerakan zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, sedangkan osmosis adalah pergerakan air dari larutan konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Nah, di dalam osmosis ada yang namanya isotonik, hipotonik, dan hipertonik. Apa sih yang membedakan dari ketiga tersebut? Pertama adalah isotonik. Isotonik itu konsentrasi larutannya sama. Jadi, jika ada suatu sel yang berada di larutan isotonik, dia tidak akan merubah volume ataupun merubah panjang. Jadi, dia tetap konstan. Nah, yang kedua ada yang namanya hipotonik. Hipotonik adalah larutan yang mempunyai konsentrasi terlarut rendah. Apabila ada sel yang terdapat di larutan hipotonik, nanti dia akan bertambah volumenya karena air dari lingkungan sel atau luar sel akan masuk ke dalam sel. Selanjutnya yang ketiga ada yang namanya hipertonik. Nah, hipertonik adalah larutan yang mempunyai konsentrasi terlarut tinggi. Apabila ada sel yang terdapat di larutan hipertonik, maka nantinya ia akan menyusut atau berkurang volumenya ataupun panjangnya karena air dari dalam sel akan keluar menuju lingkungannya. Nah, pada hari ini saya akan melakukan osmosis pada kentang. Kita bersama-sama akan melihat apakah yang akan terjadi dari kentang di percobaan saya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahannya. Yang pertama, saya sudah mempunyai kentang. Lalu selanjutnya ada garam. Selanjutnya ada air. Selanjutnya ada timbangan dan ada wadah yang sudah saya isi dengan label nama larutannya. Sekarang saya akan memasukkan air ke masing-masing dari 3 wadah ini, masing-masing 100 ml, 100 ml, dan 100 ml. Saya di wadah air saya sudah terlengkapi dengan ukuran milinya, jadi saya akan memasukkan 100 ml. Sekarang di masing-masing wadah sudah terisi 100 ml, 100 ml, dan 100 ml. Selanjutnya saya akan menambahkan garam ke wadah yang sudah disediakan. Untuk air biasa saya tidak menambahkan garam, dan untuk air plus 1 sendok makan garam itu saya akan menambahkan 1 sendok garam, dan air plus
plus 2 sendok makan garam, saya akan menambahkan 2 sendok makan garam. Sekarang saya akan memasukkan 1 sendok makan garam. Lalu 2 sendok makan garam. Lalu masing-masing kita aduk. Ini adalah keadaan awal dari kentang. Ini dia keras, susah untuk ditekuk. Kita lihat apakah nanti akan ada perubahan dari tekstur kentangnya. Selanjutnya saya akan mengukur berat dari ketiga kentang yang sudah saya siapkan ini. Ini yang pertama, beratnya 10. Ini akan saya masukkan ke air biasa yang sudah saya labeli. Ini keterangannya untuk berat awal. Selanjutnya kentang kedua. Ini ada 10 gram. Ini akan saya masukkan ke gelas kedua yang berisi 1 sendok makan garam dan air 100 ml. Ini juga sudah saya labeli dengan berat awal kentang. Selanjutnya kentang ketiga, 10 gram juga. Akan saya masukkan ke gelas ketiga yang berisi 2 sendok makan garam dan 100 ml air dan sudah saya labeli dengan berat awal. Jadi di ketiga wadah ini sudah berisi kentang dengan massa yang sama, dengan berat yang sama, yaitu 10 gram, tetapi larutannya berbeda. Yang pertama adalah larutan yaitu air biasa, yang kedua air dengan 1 sendok makan garam, dan yang ketiga air dan 2 sendok makan garam. Mari kita lihat nanti setelah kita diamkan selama 30 menit apakah ada perbedaan dari massanya, apakah tidak. Setelah kita tunggu 30 menit, sekarang inilah hasil yang akan kita amati. Saya akan menimbang apakah ada perbedaan massa yang terjadi. Yang pertama, kita lihat dari yang air biasa. Yang tadinya di sini bisa dilihat massa awalnya, berat awalnya itu 10 gram. Sekarang berapa? Ini adalah kentang pertama menjadi 11 gram, yaitu bertambah 1 gram. Selanjutnya kentang kedua, ini air dan 1 sendok makan garam yang tadinya awalnya mempunyai berat 10 gram. Kita timbang. Sekarang beratnya itu 9 gram. Berarti massanya berkurang 1 gram. Selanjutnya ini larutan ketiga, yaitu air dan 2 sendok makan garam yang tadinya berat awalnya itu 10 gram, sekarang menjadi 8 gram. Berarti beratnya berkurang 2 gram dari berat awal. Ini menunjukkan apabila kentang direndam di larutan air biasa itu akan
bertambah masanya yang seperti yang tadi percobaan kita, yang tadinya 10 gram sekarang menjadi 11 gram. Lalu untuk di larutan garam ini apabila direndam di larutan garam beratnya akan menyusut seperti yang tadi hasil dari percobaan kita. Untuk direndam di 1 sendok makan garam dan air akan menyusut 1 gram, yaitu menjadi 9 gram yang tadi 10 gram, dan yang di 2 sendok makan garam akan lebih menyusut lagi, yaitu menyusutnya 2 gram menjadi 8 gram yang tadinya itu 10 gram. Jadi sekarang saya akan melihat dari teksturnya. Nah, ini adalah kentang yang direndam di larutan pertama atau larutan air biasa, dan bisa kita lihat di sini tekstur kentang menjadi lebih keras daripada tekstur awal kentang. Untuk rendaman yang kedua, ini larutan air dan rendaman air dan 1 sendok makan garam. Ini teksturnya menjadi lebih melunak dari yang tekstur awal. Untuk rendaman ketiga, ini 1 sendok makan. Untuk rendaman ketiga, ini air dan 2 sendok makan garam. Jauh lebih melunak. Bisa dilihat dan sudah tidak keras seperti tekstur awal, dan ini jauh lebih melunak dari yang hanya direndam oleh 1 sendok makan garam dan air. Seperti yang sudah kita bahas di awal, dalam osmosis ada isotonik, hipotonik, dan hipertonik. Saya akan menjelaskan dari situasi kentang pertama, yaitu kentang yang direndam di air biasa. Dalam situasi tersebut, air atau lingkungannya itu bersifat hipotonik, sedangkan kentangnya itu bersifat hipertonik. Nah, ini berarti konsentrasi yang berada di luar sel atau di lingkungannya itu bersifat lebih rendah daripada konsentrasi yang ada di dalam sel. Jadi, air akan masuk ke dalam sel kentang dan ini disebut turgid. Maka, mengapa di hasil percobaan kentang tersebut bertambah masanya? Nah, untuk di situasi yang kedua dan ketiga, yaitu kentang direndam di larutan air dan garam. Nah, dalam situasi tersebut lingkungannya atau airnya itu bersifat hipertonik, sedangkan kentangnya bersifat hipotonik. Ini berarti konsentrasi yang ada di luar sel atau di lingkungan sel itu lebih tinggi daripada yang di dalam sel. Maka disebut mengalami plasmolisis. Jadi, sitoplasma yang ada di dalam kentang itu akan keluar menuju lingkungannya atau air garam. Makanya kenapa di hasil percobaan itu kentang kedua dan ketiga itu menyusut atau berkurang masanya. Semakin banyak garam yang terlarut di dalam air tersebut, maka semakin menyusutlah dia. Maka bisa kita lihat mengapa di kentang ketiga berkurang masanya itu lebih banyak daripada kentang kedua. Sekian percobaan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.